sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ardiana Sumarilara, NIM 2019-015-015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skenario saya. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu berharap kalian semua baik-baik ya, dan sehat selalu dan semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran kelima, muatan pembelajaran PKN. Untuk sebelum belajar, di sini siapa yang memimpin berdoa dulu? Saya, Bu. Ibu minta satu-satu. Oke, baik. Mbak Siti Jubaida, silakan. Marilah teman-teman untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Siti. Sama-sama, Bu. Untuk memulai pembelajaran, Ibu akan memutarkan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan anak-anak duduk yang sopan, sikap sempurna. Silakan. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Negara tanahku, negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia
Oke, tadi sudah mendengarkan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan membaca teks pada slide PowerPoint, siswa dapat menemukan kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks pada slide PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasikan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah dengan tepat. Lanjut. Di sini Ibu punya cerita yang berjudul Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang dapat berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki berbentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Jadi, adik-adik, kita itu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Dengan tempat tinggal itu, kita bisa melindungi diri kita dari bahaya. Saat ini, adik-adik sudah tinggal di sebuah rumah yang melindungi kalian dari bahaya. Selanjutnya, rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepaskan lelah di rumah. Kita juga belajar banyak di rumah. Udin dan Mutiara mengeluh rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar atas apa yang sudah dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak-anak yang tidak memiliki rumah dan banyak anak-anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hatinya akan senang. Adik-adik, kalian harus bersyukur sudah tinggal di sebuah rumah yang nyaman untuk kalian. Coba, kalian lihat, anak-anak yang tidak memiliki rumah, mereka terlantar, bahkan ketika mereka memiliki rumah pun tidak layak. Nah, adik-adik, patut bersyukur karena memiliki rumah yang bisa melindungi kalian dari berbagai macam bahaya. Tetapi bersyukur ya adik-adik, di sini tadi Udin dan Mutiara itu mengeluh bahwa rumah mereka bocor. Tetapi ibu menasihati mereka dan ibu menyarankan mereka untuk melihat teman-teman mereka yang lain yang masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Contohnya, banyak anak yang tidak memiliki rumah. Di sini ada anak yang tetap bahagia meskipun rumahnya kebanjiran. Jadi adik-adik tetap bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Nah, di sini pada bacaan di atas tadi ada kalimat yang menunjukkan saran loh. Kira-kira sarannya apa ya? Lanjut. Bersyukur, Bu. Lanjut, Mbak. Kembali. Di sini ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, di situ itu adalah kalimat saran ya anak-anak. Kalimat saran itu berupa kalimat masukan supaya mereka melakukan sesuatu. Itu kalimat saran ya adik-adik ya. Ayo Mbak lanjut. Nah, jadi di sini tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, di sini kalian bisa menuliskan saran atas sikap Udin dan Mutiara. Tadi yang protes bahwa rumah mereka bocor. Nah, seharusnya Udin dan Mutiara itu tidak protes, tetapi bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Nah, saran lain untuk Mutiara bisa seperti ini adik-adik ya.
Ayo siapa yang mau membaca? Halo. Bu. Saya, Bu. Ayo silakan Mbak Iji. Saya, Bu. Siapa ya, Bu, yang baca? Iji dari. Baik, Bu, saya akan baca. Saran lain untuk Udin dan Mutiara. Yang pertama, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluh rumah mereka yang bocor. Yang kedua, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Yang ketiga, Udin dan Mutiaranya seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Yang keempat, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah ke hidupnya daripada mereka. Sudah, Bu. Nah, itu ya kalimat contoh-contohnya saran berdasarkan permasalahan Udin dan Mutiara. Tadi yang protes rumahnya bocor. Lanjut. Jadi harus tetap bersyukur. Bersyukur. Apapun keadaan kalian ya. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Di sini dalam rumah ada hak dan kewajiban. Nah, kewajiban apa yang harus kita lakukan dan hak itu apa yang bisa kita peroleh setelah ketika melakukan kewajiban kita. Nah, ini ada kewajiban di rumah kita. Nah, ini contoh siapa yang mau baca? Saya, Bu. Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Apa? Mbak Adelia. 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. 2. Berbicara lembut dan sopan. 3. Membantu, merapikan, dan menata rumah. 4. Saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. 5. Saling menolong dan memaafkan. 6. Menjaga kebersihan dan kerapian di rumah. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Adel. Ya, Bu. Itu adalah kewajiban hak. Itu adalah kewajiban atau hal yang harus kita lakukan di rumah. Nah, ketika kita sudah melakukan kewajiban ini, kita bisa mendapatkan hak kita dan hak di rumah itu. Contohnya, lanjut Mbak. Nah, siapa yang membacanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Mbak Siti, silakan. Hak di rumah yang pertama mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Yang kedua dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Dan yang ketiga diperlakukan dengan lembut dan sopan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Siti. Sama-sama, Bu. Iya Mbak. Nah, ini apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Ayo, ada nggak punya memiliki kewajiban atau hak lain di rumah? Baik, lanjut Mbak. Nah, itu adalah kewajiban atau hal yang harus kita lakukan di rumah. Nah, kewajiban di rumah. Ayo siapa yang membaca? Saya, Bu. Iya, silakan. Kewajiban di rumah. Pertama, langsung cuci alat makan yang sudah digunakan. 2. Meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan. 3. Merapikan kamar setelah bangun tidur. 4. Makan dan syukuri apa yang ada. Sudah, Bu. Nah, ini adalah contoh kewajiban di rumah. Lalu contoh hak di rumah kita. Ayo, siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Livia. Rumah, 1. Merasa aman dan terlindung dari bencana di rumah. 2. Dapat belajar dengan beraktivitas dengan nyaman.
3. Dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 4. Mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua. Baik, terima kasih Mbak Alivia. Sama-sama. Nah, itu ya anak-anak ya, itu hak kita setelah melakukan kewajiban kita. Nah, Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapakah batu bata yang mungkin Ayah Udin milik dan berapa yang harus dibeli? Ayo mari kita cari tahu bersama-sama ya adik-adik ya. Jumlah batu bata yang Ayah Udin miliki tadi berapa? $980? 980, Bu. Nah, batu bata lalu kita akan mencari 3 kemungkinan ya. Berapa yang dimiliki oleh Ayah Udin dan berapa yang harus dibeli di toko bangunan. Nah, contoh di sini misalnya Ayah Udin hanya memiliki 200 batu bata. Maka kekurangan berapa yang harus Ayah Udin beli di toko bangunan. Untuk mendapatkan 980, maka caranya adalah untuk mengetahuinya kita kurangi bersama ya. 980 kurang 200 itu hasilnya berapa? 780. 80, Bu. Nah, jadi itu yang Ayah Udin akan beli di toko Bangunan. Nan. Hilang, Mbak. Slide-nya hilang. PPT-nya. Apakah PPT-nya masih terlihat? Tidak terlihat, Mbak. Terlihat, Bu, PPT-nya. Terlihat. Apakah sekarang masih Sebentar ya. terlihat? Ini saya tidak terlihat. PPT-nya terlihat, Bu, akan tetapi muka Ibu belum terlihat, Bu. Oh ya udah ini ya. Nah, ini tinggal 2 kemungkinan lagi. Jadi 2 kemungkinan ini adik-adik mengerjakan sendiri ya. Halo? Ya, Bu. Nah, ini nanti coba adik-adik kerjakan ya di buku tulis kalian masing-masing. 2 kemungkinan ini kumpulnya minggu depan. Baik, Bu. Baik, Ya, Mbak Bu. Andelia jawabnya santai aja ya, Mbak ya. Demikian tadi pembahasan kita. Tema kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Tema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran kelima, memuatkan pembelajaran PKN. Sudah selesai ya, terima kasih teman-teman. Ayo di sini sebelum mengakhiri, siapa yang memimpin berdoa? Saya, Saya, Bu. Bu. Silakan Mbak Putri. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama Mbak Erdiana. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua ya anak-anak.
Dan jangan lupa Baik, Bu. Amin, amin. dua kemungkinan itu kumpulkan minggu depan. Iya, Bu. Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Mantap, Bu. Selamat pagi. Selamat Pagi pagi, kembali, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Armi. Sama-sama.